Langit sore di Jakarta mulai memerah. Jalanan depan gedung pemerintahan perlahan dipadati oleh massa yang membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan keadilan. Suasana terasa tegang, meski belum ada tanda-tanda kericuhan. Di tengah kerumunan, Raka mengatur lensanya, mencari sudut terbaik untuk mengabadikan momen ini. Ia bukan sekadar wartawan biasa, tetapi seorang jurnalis investigasi yang sudah lama membongkar kasus-kasus pelanggaran kekuasaan. Baginya, hari ini bisa menjadi momentum besar, sebuah kisah yang harus diceritakan. Tak jauh darinya, Sita, seorang dokter relawan, tengah mempersiapkan perlengkapan medis di posko darurat. Baginya, demonstrasi bukan hanya soal orasi dan tuntutan, tetapi juga ancaman keselamatan. Ia tahu, ketika suasana memanas, bukan hanya demonstran yang berisiko, tim medis pun bisa terkena dampaknya. Di barisan depan demonstran, Andre berusaha menenangkan massa. Ia bukan sekadar aktivis, tetapi juga suara dari banyak orang yang selama ini merasa ditindas. Kita di sini untuk menuntut keadilan, bukan bikin keributan, teriaknya melalui megafon. Dari kejauhan, Raka melihat sesuatu yang membuatnya waspada. Barisan polisi mulai membentuk formasi. Mata mereka tajam, sorotnya penuh kewaspadaan, seolah mereka menunggu aba-aba untuk bertindak. Beberapa pria berpakaian sipil berkeliaran di sekitar massa, berbicara melalui handy-talkie. "Raka, lu lihat itu?" Suara Sita terdengar dari belakang. Ia menyusul Raka dengan wajah penuh kekhawatiran. "Iya, ini nggak enak," jawab Raka pelan. Tangan kanannya tetap memegang kamera. Di langit, suara helikopter mulai terdengar. Raka mengambil napas dalam. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Ia hanya belum tahu seberapa buruknya. Malam mulai merayap ketika Raka duduk di warung kecil tak jauh dari lokasi demo. Matanya menatap layar ponselnya, membaca ulang pesan yang baru ia terima dari seorang narasumber. "Aparat sudah siap bertindak. Besok akan ada tindakan khusus. Hati-hati, bro." Raka mengepalkan tangannya. Ia sudah sering mendapat informasi semacam ini, tapi entah kenapa, firasatnya kali ini lebih buruk dari biasanya. Di seberangnya, Sita menyeruput kopi hitam dengan raut wajah penuh kecemasan. "Jadi benar bakal ada tindakan represif?" tanyanya pelan. "Kayaknya iya." Raka meletakkan ponselnya. "Gue nggak tahu seberapa parah, tapi yang jelas kita harus siap." Sita mengangguk tapi tetap terlihat gelisah. Ia menatap tas medisnya di lantai. "Gua nggak bisa tinggal diam, Rak. Banyak orang bakal terluka." "Gua ngerti," kata Raka. "Tapi pastikan lu tetap di tempat aman. Kalau situasi kacau, jangan ragu buat mundur." Sita menghela napas. Baginya, itu bukan pilihan. Ketika seseorang terluka, tugasnya adalah menolong, bukan mundur. Di tempat lain, Andre berdiskusi dengan beberapa rekan aktivis. "Kita tetap akan turun aksi besok, tapi gue dengar ada penyusup di antara kita," ucapnya dengan nada waspada. Seorang pemuda berkacamata Dani menyahut, "Gue juga dengar ada orang yang bukan dari kelompok kita tapi ikut rapat. Bisa jadi intel." Andre mengusap wajahnya. "Kita harus hati-hati. Jangan kasih alasan buat mereka nyerang duluan." Di balik kegelapan, seseorang mengamati mereka dari jauh, berbicara lirih di telepon. Mereka siap turun, tunggu aba-aba. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Sebuah badai sedang menunggu untuk meledak. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat. Di sepanjang jalan menuju gedung pemerintahan, massa mulai berkumpul, membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan. Beberapa orang sibuk membagikan selebaran, sementara lainnya berorasi dengan suara lantang. Di tengah kerumunan, Raka sibuk mengabadikan momen. Ia berjalan perlahan, mengambil foto wajah-wajah penuh semangat dan harapan. Namun ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Barisan polisi tampak lebih banyak dari biasanya. Dari sisi lain lapangan, Sita memeriksa peralatan medisnya untuk terakhir kali.
Ia berdiri bersama beberapa relawan lainnya di dekat tenda posko kesehatan. Hatinya berdebar, tetapi ia mencoba tetap tenang. Sementara itu, di barisan depan Andre menaiki panggung kecil dan mengangkat megafon. Hari ini kita berdiri bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang yang suaranya dibungkam. Teriaknya disambut sorakan massa. Di kejauhan, Raka melihat sekumpulan pria berpakaian sipil berbicara dengan seorang perwira polisi. Gerak-gerik mereka mencurigakan. Mata-mata? Penyusup? Pikirnya. Seorang lelaki berjaket hitam menepuk bahu Raka. "Lo wartawan?" Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Raka mengangguk. "Lo harus siap, mereka nggak bakal biarin ini berjalan damai." Sebelum Raka sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah menghilang ke tengah kerumunan. Lalu tiba-tiba, duarar! Sebuah ledakan kecil terdengar dari sisi lain lapangan, disusul suara tembakan gas air mata. Massa panik. Orang-orang mulai berlarian. Demo yang damai berubah menjadi kekacauan. Sita tersentak saat melihat seseorang tersungkur di aspal, tangannya berlumuran darah. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekat. Di tempat lain, Raka mengangkat kameranya. Ia tahu, inilah saatnya. Dan di tengah semua itu, Andre berusaha menenangkan massa. Tapi dari belakang, seseorang bergerak cepat ke arahnya. Seorang polisi dengan pentungan terangkat tinggi. Udara yang tadinya penuh dengan suara orasi kini berubah menjadi jeritan panik. Gas air mata dilepaskan tanpa peringatan, membuat massa berlarian mencari perlindungan. Mata perih, tenggorokan terasa terbakar. Di tengah kekacauan, Raka tetap bertahan. Tangannya sigap merekam detik-detik polisi mulai bergerak maju, merangsek ke kerumunan. Ia melihat beberapa demonstran terjatuh, sebagian ditarik kasar oleh aparat. Tak jauh dari sana, Andre mencoba bertahan di barisan depan. "Jangan terpancing, tetap bertahan," teriaknya, tetapi suara tembakan gas air mata menenggelamkan suaranya. Seseorang menarik lengannya. "Dani." "Andre, kita harus mundur." Andre ragu, tapi sebelum ia sempat mengambil keputusan, sebuah pentungan mendarat di punggungnya. Andre jatuh tersungkur. Kepalanya berdengung, pandangannya buram. Ia mencoba bangkit, tetapi tendangan keras menghantam perutnya. Napasnya tercekat. Di sudut lain, Sita melihat kejadian itu. Naluri medisnya langsung mengambil alih. Ia berlari ke arah Andre, mengabaikan gas air mata yang menusuk matanya. Namun saat ia hendak berjongkok membantu, seorang polisi berbadan tegap mendorongnya dengan kasar. "Awas, jangan ikut campur," bentak polisi itu. Sita terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. Ia menatap polisi itu dengan mata penuh kemarahan. "Saya dokter, dia butuh bantuan." Namun permohonannya diabaikan. Polisi itu justru mengangkat pentungan, dan dari jauh, Raka melihat semuanya melalui lensanya. Ia menekan tombol rekam, menangkap setiap detik kebrutalan itu. "Apa lo rekam?" Suara menggelegar terdengar di belakangnya. Raka menoleh. Seorang polisi lain dengan wajah garang, berjalan cepat ke arahnya. Raka tahu ia dalam bahaya. Polisi bertubuh kekar itu terus mendekat, sorot matanya tajam. "Kasih sini kameranya," bentaknya. Tapi Raka tidak bodoh. Ia langsung berbalik dan berlari menerobos kerumunan. Kamera di tangannya masih menyala, merekam kekacauan yang terjadi. Di belakangnya, polisi itu berteriak, "Tangkap dia!" Beberapa aparat lain ikut mengejar. Napas Raka memburu, tapi ia tidak boleh tertangkap. Ia menyelip di antara orang-orang yang masih berlarian panik. Di kejauhan, ia melihat gang sempit di antara dua gedung, peluang untuk kabur. Sementara itu, Sita masih berusaha mencapai Andre, yang kini tergeletak dengan napas tersengal. Ia bisa melihat darah mengalir dari pelipis Andre. "Tenang, aku di sini," bisik Sita. Tangannya cepat memeriksa luka. Tapi sebelum ia bisa melakukan lebih banyak, dua polisi mendekat dan menarik tubuh Andre.
Dia provokator, bawa ke truk. Tidak, dia butuh perawatan. Sita berusaha menahan mereka, tapi ia justru didorong kasar hingga jatuh terduduk. Andre yang setengah sadar hanya bisa mengerang. Tubuhnya diseret tanpa perlawanan. Di sudut lain, Raka berhasil masuk ke gang sempit. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Tapi langkah kakinya mendadak terhenti ketika melihat dua pria berpakaian preman menunggunya di ujung gang. Mereka menatapnya dengan senyum dingin. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, menunjukkan sesuatu yang membuat jantung Raka mencelos. Sebuah borgol. Jebakan. Raka berdiri mematung di ujung gang sempit. Dua pria berpakaian preman itu melangkah mendekat. Tatapan mereka tajam seperti pemburu yang baru saja menjebak mangsanya. "Kamera itu, kasih ke kami," kata salah satu pria, suaranya datar tapi mengancam. Raka menggenggam kameranya lebih erat. Di dalamnya ada rekaman yang bisa membongkar kekerasan polisi. Ia tidak bisa kehilangan ini. Di belakangnya, suara langkah kaki semakin dekat. Para polisi yang mengejarnya pasti sudah tiba di mulut gang. Raka terjebak. "Jangan bodoh, nak," pria satunya lagi berucap. "Lu nggak bisa lari kemana-mana." Raka tahu mereka benar, tapi ia juga tahu satu hal. Jika ia tertangkap, semua yang ia rekam akan hilang. Tangannya meraba-raba saku jaketnya, mencari sesuatu. Lalu ia menemukannya, kartu memori cadangan. Dengan gerakan cepat, ia mencabut kartu memori dari kameranya dan menyelipkannya ke dalam kaus kakinya. Saat itu juga, pria pertama bergerak. Tangannya mencengkeram lengan Raka dengan kasar. "Jangan banyak tingkah," bentaknya. Raka memberontak, tapi cengkeraman pria itu terlalu kuat. Kamera di tangannya direbut paksa. Tidak. Raka berusaha merebut kembali. Tapi pukulan keras mendarat di perutnya. Napasnya terhenti, tubuhnya terhuyung ke belakang dan jatuh ke tanah. Ia melihat salah satu pria membuka kamera, mengeluarkan kartu memorinya. Mereka memeriksanya sebentar, lalu tersenyum puas. "Bagus, selesai sudah urusan lo," kata pria itu sebelum melempar kameranya ke tanah dan menginjaknya hingga hancur. Raka menatap dengan mata panas. Semua rekaman itu hilang. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Di kejauhan, suara sirene terdengar. Para pria itu saling bertukar pandang. Salah satunya menatap Raka dengan tatapan peringatan. "Kali ini lo beruntung," katanya sebelum berbalik pergi. Mereka menghilang sebelum polisi berseragam tiba di lokasi. Raka masih tergeletak di tanah, merasakan nyeri di tubuhnya. Tapi di dalam sepatunya, bukti itu masih ada. Sementara itu, Sita masih berjuang mencari tahu di mana Andre dibawa. Tapi polisi yang ada di lokasi tak mau memberitahu. Malam semakin larut, tapi bagi mereka, perjuangan baru saja dimulai. Raka masih terduduk di gang sempit. Napasnya berat dan tubuhnya terasa remuk akibat pukulan tadi. Kamera yang hancur tergeletak di dekatnya, tapi ia tidak peduli. Bukti sebenarnya masih ada. Dengan hati-hati, ia menyentuh kaus kakinya, memastikan kartu memori cadangan masih terselip di sana. Begitu menyadari benda kecil itu aman, ia menghembuskan napas lega. Tapi ia tahu, ia tidak bisa diam di sini terlalu lama. Pelan-pelan, Raka berdiri. Kakinya masih sedikit gemetar, tapi ia memaksa tubuhnya untuk bergerak. Ia harus keluar dari tempat ini dan memastikan rekaman itu selamat. Di tempat lain, Sita berlari menuju posko medis. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Andre. Di mana ia sekarang? Apakah ia baik-baik saja? Sesampainya di posko, seorang relawan langsung menghampirinya. "Sita, lu nggak apa-apa?" "Aku baik-baik saja," jawabnya cepat. "Ada kabar soal Andre?" Relawan itu menggeleng. "Banyak yang ditangkap. Mereka dibawa ke tempat berbeda, kita nggak tahu pasti." Sita mengepalkan tangannya.
Mereka harus menemukan Andre sebelum terlambat. Sementara itu, Raka mencoba menghubungi seorang kenalan yang bisa membantunya menyebarkan rekaman. Tangannya gemetar saat mengetik pesan. "Gua punya rekaman penting, harus segera disebarkan." Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian ponselnya bergetar, sebuah balasan masuk. "Datang ke tempat biasa, jangan sampai diikuti." Raka langsung bergerak. Ia harus tetap waspada. Ia tahu ada orang-orang yang tidak ingin kebenaran ini tersebar. Di kejauhan, seseorang memperhatikannya. Seseorang yang sudah mengincarnya sejak tadi. Dan orang itu mulai bergerak. Bersambung ke episode 8, Raka berjalan cepat di trotoar yang mulai lengang. Malam semakin larut, tetapi jantungnya masih berpacu kencang. Ia tahu ia sedang diikuti. Dari pantulan kaca jendela toko di pinggir jalan, ia bisa melihat seorang pria berjaket hitam berjalan di belakangnya. Menjaga jarak, tetapi terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Ini bukan kebetulan. Dengan napas tertahan, Raka menyeberang jalan, berharap pria itu tidak akan mengikutinya. Tapi begitu sampai di seberang, ia melirik ke belakang. Pria itu tetap mengekor. Sial! Raka mempercepat langkahnya, berbelok ke gang sempit yang hanya cukup untuk satu orang. Jika orang itu benar-benar mengincarnya, maka sebentar lagi. Langkah berat terdengar semakin dekat. Tidak ada pilihan lain. Begitu pria itu hampir sampai, Raka tiba-tiba membanting tubuhnya ke dinding dan menendang ke depan. Pria itu terhuyung, nyaris jatuh. "Siapa lo?" Raka membentak, tetap menjaga jarak. Pria itu mengangkat tangannya. "Tenang, gue bukan musuh." Mata Raka masih penuh curiga. "Lu ngikutin gue dari tadi, mau apa?" Pria itu menarik napas dalam. "Gue dengar lu punya rekaman, lu nggak bisa kemana-mana sendirian. Mereka udah tahu lu nyimpan bukti." Raka menegang. "Mereka siapa?" "Sekarang lu harus percaya sama gue. Kalau lu masih pegang rekaman itu, kita harus keluar dari sini." "Cepat," lanjut pria itu. Raka ragu, tapi sebelum ia bisa menjawab, suara langkah kaki lain terdengar. Kali ini lebih banyak. Bukan hanya satu orang. Pria itu mengumpat pelan. "Mereka udah di sini. Kita harus pergi sekarang." Tanpa menunggu jawaban, ia menarik lengan Raka dan berlari. Di belakang mereka, sekelompok orang berpakaian preman mulai berlari mengejar. Sementara itu, di tempat lain, Sita masih berusaha mencari informasi tentang Andre. Tapi saat ia hendak pergi dari posko medis, seseorang menyentuh lengannya. Seorang wanita muda dengan mata cemas berbisik, "Gue tahu Andre dibawa kemana." Raka berlari secepat yang ia bisa, mengikuti pria berjaket hitam yang baru saja mengaku ingin membantunya. Di belakang mereka, suara langkah kaki semakin mendekat. Ke kiri, pria itu berteriak. Tanpa berpikir panjang, Raka membelok ke gang sempit di antara dua bangunan tua. Nafasnya memburu, keringat mengalir deras di pelipisnya. Dari belakang, suara bentakan terdengar. "Berhenti, lo nggak akan bisa kabur." Tapi Raka tak punya pilihan selain terus berlari. Jika tertangkap, bukti yang ia simpan akan hilang. Di depan, pria itu tiba-tiba menarik Raka ke dalam sebuah lorong kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kayu bekas. "Shh, jangan bersuara," bisiknya. Mereka berdua berjongkok, menahan napas. Beberapa detik kemudian, para pengejar mereka berlari melewati gang itu, tak menyadari keberadaan mereka. Raka bisa merasakan jantungnya berdetak keras di dadanya. Saat suara langkah kaki menjauh, pria itu menoleh padanya. "Lo harus cepat keluar dari kota ini." Raka menatapnya tajam. "Siapa lo sebenarnya?" Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengulurkan tangannya. "Nama gua Faris. Gua kerja buat orang-orang yang ingin kebenaran disebarkan." Raka masih curiga, tapi ia tahu saat ini ia tidak bisa sendirian. Sementara itu,
Sita menatap wanita yang tiba-tiba mengaku tahu keberadaan Andre. "Di mana dia?" tanya Sita. Suaranya bergetar. Wanita itu melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Kemudian dengan suara pelan, ia berkata, "Andre dibawa ke sebuah tempat rahasia. Mereka nggak mau ada saksi." Sita merasakan darahnya membeku. Jika benar, maka nyawa Andre dalam bahaya. "Lo harus bantu gue," kata wanita itu lagi, "sebelum terlambat." Di tempat lain, di sebuah ruangan gelap dengan lantai beton dingin, Andre terbatuk pelan. Tubuhnya terasa berat, kepalanya berdenyut hebat, tangannya terikat di belakang kursi. Di sekelilingnya suara langkah kaki bergema. Kemudian sebuah suara terdengar dalam kegelapan. "Kita harus pastikan dia nggak bicara." Di ruangan gelap dan pengap itu, Andre mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi tali yang mengikat tangannya begitu kuat. Kepalanya masih berdenyut dan darah yang mengering di pelipisnya terasa lengket. Suara langkah kaki semakin dekat. Lalu cahaya dari lampu gantung menyala, menyilaukan matanya. Dua pria berdiri di depannya. Salah satunya, yang berpakaian rapi dengan wajah dingin, menatap Andre tanpa ekspresi. "Kami tahu siapa lo," katanya sambil menyentuh meja di depannya dengan jari-jarinya yang panjang. "Dan kami tahu lo lihat sesuatu yang seharusnya nggak lo lihat." Andre menggertakkan giginya, tetapi tetap diam. Pria itu mendekat, lalu menunduk tepat di hadapan Andre. "Gua kasih satu kesempatan, lo mau bicara atau kita bikin lo bicara?" Andre tetap diam. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Sementara itu, Sita dan wanita misterius yang mengaku tahu lokasi Andre bergerak di antara bayangan malam. "Tempatnya dijaga ketat," bisik wanita itu. "Kita nggak bisa masuk begitu saja." Sita mengangguk. Ini bukan sekadar sel tahanan biasa. Jika mereka sampai menangkap Andre di tempat seperti itu, artinya mereka tidak berniat membawanya ke jalur hukum. "Lo yakin kita bisa menemukannya di sini?" tanya Sita. Wanita itu menoleh, ragu sejenak sebelum mengangguk. "Gue cuma bisa bilang satu hal. Kalau kita nggak gerak sekarang, mungkin besok udah terlambat." Di sisi lain kota, Raka dan Faris bergerak ke sebuah tempat aman. "Rekaman itu harus segera disebarkan," kata Faris. "Tapi kita nggak bisa sembarangan. Mereka pasti sudah pasang mata di mana-mana." Raka mengeluarkan kartu memori dari kaus kakinya. "Kalau gitu, kita harus cari cara supaya mereka nggak bisa menghentikan kita." Faris tersenyum tipis. "Gua suka cara lo mikir." Tapi sebelum mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya, sebuah suara keras terdengar dari luar tempat persembunyian mereka. Brak! Pintu digedor dengan kasar. "Kita ketahuan," desis Faris. Tanpa membuang waktu, Raka segera menyembunyikan kartu memori itu di balik rak buku tua. Ketika pintu akhirnya terbuka dengan paksa, beberapa orang berpakaian preman masuk dengan ekspresi mengancam. "Kayaknya kalian lagi main petak umpet ya." Salah satu dari mereka menyeringai. "Sayangnya, permainan kalian berakhir di sini." Raka dan Faris saling pandang. Mereka harus keluar dari sini, atau semuanya akan berakhir sekarang. Raka menahan napas. Orang-orang itu sudah memenuhi ruangan. Tatapan mereka penuh ancaman, dan jelas mereka tidak datang untuk bernegosiasi. Di sebelahnya, Faris menggerakkan tangannya perlahan, memberi isyarat untuk bersiap. Salah satu pria berjaket hitam melangkah maju. "Dengar bocah, kami tahu lu masih punya rekaman itu." Mata Raka tetap tajam, meskipun jantungnya berdetak kencang. "Gue nggak tahu lu ngomong apa." Pria itu tertawa sinis. "Lu pikir kita bodoh? Kamera lu memang udah dihancurin, tapi kita tahu lu nggak mungkin seceroboh itu. Sekarang kasih ke kita, atau kita pakai cara lain." Faris menatap Raka sekilas. Mereka harus bertindak cepat. Tanpa aba-aba, Faris tiba-tiba meraih vas bunga di meja dan melemparkannya ke salah satu pria.
Brak, kaca pecah, dan dalam kekacauan itu, Faris menarik Raka keluar dari ruangan. Kabur, teriaknya. Mereka berlari secepat mungkin menyusuri lorong sempit. Di belakang, suara langkah kaki mengejar mereka. Ke kiri, Faris berbelok tajam, membuat salah satu pengejar mereka tersandung. Raka hampir tergelincir, tetapi ia terus berlari. Ia tidak bisa tertangkap. Mereka keluar dari gang menuju jalan raya yang masih ramai oleh kendaraan. Loncat! Faris menarik Raka ke depan sebuah truk yang melaju lambat, membuat mereka berhasil menyeberang dengan aman. Para pengejar mereka terpaksa berhenti, tak bisa melewati arus kendaraan. Dengan napas terengah-engah, Raka dan Faris terus berlari, meninggalkan mereka jauh di belakang. Di tempat lain, Sita dan wanita misterius itu tiba di sebuah gedung tua yang tampak kosong. Inilah tempatnya, bisik wanita itu. Sita menelan ludah. Jika Andre benar-benar ada di sini, maka mereka harus segera bertindak. Di dalam ruangan gelap, Andre masih terikat. Tapi kini, salah satu pria yang mengawalnya mengeluarkan sesuatu dari saku, sebuah alat penyetrum. "Lu masih mau diam?" Suara pria itu dingin. "Atau kita harus bikin lu nyanyi?" Andre menatap mereka dengan tatapan penuh tekad. Ia tidak akan menyerah. Andre mengatupkan rahangnya erat. Tulang punggungnya menegang saat pria itu mendekat dengan alat setrum. "Lo pikir bisa diam terus?" Suara pria itu rendah, nyaris terdengar seperti desisan ular. Andre tetap tak bersuara. Ia tahu, apapun yang terjadi, mereka menginginkan sesuatu darinya. Dan itu berarti mereka tidak akan membunuhnya begitu saja. Tapi itu juga berarti penderitaannya belum selesai. Tanpa aba-aba, pria itu menekan alat setrum ke sisi perutnya. ZRRRTTT. Gelombang listrik menyambar tubuhnya, membuat ototnya menegang hebat. Rasa sakit itu menusuk hingga ke tulang. Andre menggigit bibirnya sampai hampir berdarah, menahan diri agar tidak berteriak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Di luar gedung, Sita dan wanita misterius berjongkok di balik tumpukan kayu bekas. 3 orang di depan, bisik wanita itu. Mungkin lebih di dalam. Sita menatap pintu besi tua yang sedikit terbuka. Andre ada di sana, ia yakin. Tapi bagaimana cara mereka masuk tanpa ketahuan? Di sisi lain kota, Raka dan Faris tiba di sebuah tempat persembunyian baru. "Rekaman ini harus segera kita sebarkan," kata Raka, masih terengah. Faris mengangguk. "Gua kenal seseorang yang bisa bantu, tapi lu yakin mereka nggak ngambil kartu memori itu tadi?" Raka mengulurkan tangan, menunjukkan sebuah kartu memori kecil yang ia sembunyikan di balik sol sepatunya. Faris tertawa kecil. "Lu lebih pintar dari yang gua kira." Tapi tawa itu hanya berlangsung sebentar. Mereka sama-sama tahu ini baru permulaan. Sementara itu, di dalam ruangan gelap, Andre kembali tersentak saat alat setrum mengenai bahunya. Arg! Kali ini ia tidak bisa menahan teriakan. Pria itu menyeringai puas. "Sekarang lu mulai ngomong." Darah mengalir dari sudut bibir Andre. Matanya nanar, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang masih menyala. Mereka ingin dia menyerah. Tapi itu tidak akan terjadi. Di luar, Sita menggenggam sesuatu di sakunya. Sebuah pisau kecil. Ia menarik napas dalam. Ini bukan hanya soal menyelamatkan Andre. Ini soal keadilan. Sita menatap wanita di sebelahnya. "Kita masuk sekarang." Sita merapat ke dinding gedung tua. Napasnya tertahan. Tangan kirinya menggenggam pisau kecil di saku, sementara wanita misterius di sebelahnya bersiap dengan sesuatu yang disembunyikan di balik jaket. 2 orang di depan pintu, bisik wanita itu. "Kita harus cepat dan senyap." Sita mengangguk. Mereka tak punya pilihan lain. Jika terlambat, Andre bisa mati. Di dalam ruangan gelap, Andre menggigit bibirnya.
menahan nyeri dari tubuh yang kini penuh luka. Pria yang menyiksanya tersenyum sinis. Kita bisa terus begini, sampai lu sadar nggak ada jalan keluar. Andre mendongak, matanya berkilat. Lo nggak tahu siapa yang lo hadapi. Pria itu terkekeh. Oh, gue tahu. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan ancamannya, sebuah suara keras terdengar dari luar. Brak! Pintu depan dihantam dengan keras. Salah satu penjaga berteriak sebelum suara perkelahian pecah. Pria di depan Andre mengumpat dan segera berjalan menuju sumber suara. Kesempatannya telah tiba. Dengan sisa tenaga, Andre menekan pergelangan tangannya ke tepi kursi kayu yang tajam. Rasa sakit menyengat saat kulitnya tergores, tapi ia terus menggerakkan tangannya. Tali di pergelangan tangannya mulai melonggar. Di luar, Sita bergerak cepat. Ia melayangkan tendangan ke perut salah satu penjaga, membuatnya tersungkur. Wanita misterius itu mengeluarkan benda dari balik jaketnya, sebuah pistol kecil. Jaga pintu, bisik wanita itu pada Sita. Gue cari Andre. Sita mengangguk tetapi hatinya masih berdebar. Siapa sebenarnya wanita ini? Sementara itu, di dalam ruangan, Andre berhasil membebaskan tangannya. Tanpa membuang waktu, ia meraih pecahan kaca di lantai dan menebaskannya ke lengan salah satu penjaganya. Pria itu menjerit. Andre segera melompat dari kursi dan menghantam wajahnya dengan siku. Saat pria itu tersungkur, Andre segera meraih pistol dari ikat pinggangnya. Saat itulah pintu terbuka. Wanita misterius itu masuk lebih dulu, diikuti Sita yang terengah-engah. Andre, seru Sita. Andre menoleh, matanya masih dipenuhi amarah dan luka. Kita harus keluar sekarang. Di luar, suara sirene polisi mulai terdengar. Kayaknya kita nggak punya banyak waktu, gumam wanita itu. Andre menggertakkan gigi. Ia belum selesai. Tapi sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Mereka harus kabur sebelum semuanya berakhir di sini. Andre merasakan panas di dadanya. Luka-luka akibat penyiksaan tadi masih terasa perih, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Di luar, suara sirene polisi semakin mendekat. Wanita misterius itu mengintip ke lorong. Kita punya waktu kurang dari 2 menit sebelum tempat ini dikepung. Andre menghela napas berat. Lo siapa sebenarnya? Wanita itu menatapnya sekilas, lalu berkata singkat, nanti kita bicara. Sekarang keluar dulu. Sita menarik lengan Andre. Ayo, kita harus pergi. Mereka bertiga berlari menelusuri lorong sempit gedung tua itu. Kaki Andre masih lemas, tetapi adrenalin membuatnya terus bergerak. Ketika mereka hampir mencapai pintu belakang, 2 penjaga muncul dengan senjata di tangan. Dor! Wanita misterius itu menembak lebih dulu. Salah satu penjaga jatuh tersungkur, sementara yang lain terkejut dan buru-buru berlindung. Jalan terus! Teriak wanita itu. Andre dan Sita berlari melewati pintu belakang dan keluar ke gang gelap. Udara malam terasa dingin, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menikmati kebebasan. Sebuah mobil hitam melaju kencang ke arah mereka. Pintu belakangnya terbuka, memperlihatkan Faris dan Raka di dalamnya. Masuk cepat, teriak Raka. Andre dan Sita melompat masuk ke dalam mobil, diikuti wanita misterius. Begitu pintu tertutup, mobil langsung melesat pergi. Dari kejauhan, lampu merah biru polisi mulai memenuhi area sekitar. Mereka berhasil kabur. Di dalam mobil, napas mereka masih tersengal. Andre bersandar di jok, matanya menatap kosong ke langit-langit mobil. Sita meraih tangannya. Lu baik-baik aja? Andre tersenyum lemah. Pernah lebih baik dari ini. Wanita misterius itu memasukkan pistolnya ke dalam jaket. Kita belum aman, mereka pasti akan mencari kita. Faris mengemudi dengan cepat. Gue udah siapkan tempat persembunyian. Kita bahas semuanya di sana. Andre menatap wanita misterius itu tajam.
Sekarang jawab, lo siapa? Wanita itu menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada serius, gue orang yang punya bukti lebih besar dari yang lo kira. Mobil hitam melaju cepat di tengah malam, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Andre masih terdiam, menatap wanita misterius yang baru saja menyelamatkannya. Sekarang lo harus jelasin semuanya. Suara Andre terdengar serak, tetapi nadanya tegas. Wanita itu menatapnya sejenak sebelum mengeluarkan sebuah flash disk dari saku jaketnya. Ini bukti yang mereka cari, sesuatu yang lebih besar dari rekaman lo. Raka dan Faris saling berpandangan di kursi depan. Sita mencondongkan tubuhnya, penasaran. Bukti apa? Wanita itu menarik napas dalam. Semua dokumen transaksi gelap antara oknum polisi dan pengusaha yang membiayai kekerasan terhadap para demonstran. Andre mengepalkan tangannya. Jadi, ini bukan sekadar kekerasan acak. Ada kepentingan yang lebih besar di balik semua ini. Gue udah lama mengumpulkan ini, tapi belum pernah bisa menyebarkannya. Lanjut wanita itu. Mereka tahu gue punya bukti, makanya gue selalu diburu. Sita menatap wanita itu curiga. Kalau lo udah punya bukti ini sejak lama, kenapa baru sekarang bertindak? Wanita itu menatap Sita tajam. Karena gue butuh orang seperti lo dan Andre untuk memastikan semuanya terungkap. Gue butuh saksi, gue butuh publik yang percaya. Suasana di dalam mobil hening sejenak. Faris akhirnya angkat suara. Jadi kita sekarang punya 2 barang bukti, rekaman Andre dan dokumen lo. Raka mengangguk. Berarti kita harus sebarkan ini ke publik secepatnya. Andre menatap flash disk itu lama. Ini adalah bukti yang bisa menghancurkan mereka yang telah menyiksa, membungkam, dan menindas begitu banyak orang. Tapi di saat yang sama, ia tahu bahaya yang akan mereka hadapi. Gue tahu siapa yang bisa menyebarkan ini, kata Raka tiba-tiba. Seorang jurnalis independen. Dia nggak bisa dibeli. Wanita itu tersenyum samar. Bagus, kita kirim sekarang. Keesokan paginya, media sosial dan berita nasional meledak. Bukti baru keterlibatan oknum aparat dalam tindak kekerasan terhadap demonstran. Rekaman eksklusif dari jurnalis yang nyaris kehilangan nyawa. Dokumen rahasia yang membuka kedok permainan kotor di balik protes rakyat. Pemerintah tak bisa tinggal diam. Kasus ini menjadi skandal besar. Beberapa pejabat mulai mengundurkan diri. Oknum polisi yang terlibat dalam kekerasan mulai diselidiki. Namun Andre, Sita, Raka, dan Faris tahu, perjuangan belum selesai. Mereka kini hidup dalam bayang-bayang ancaman. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran akhirnya terungkap. Sita menatap Andre. Lo nyesel udah ikut campur? Andre tersenyum kecil, meski bekas luka di wajahnya masih terasa nyeri. Enggak, justru baru kali ini gua ngerasa hidup punya tujuan. Mereka tahu, perlawanan baru saja dimulai. Tamat.